Baik, semangat pagi semua rekan-rekan ya. Selamat siang. Hari ini kita mengadakan live trading golden time breakout sesi Eropa yang kebetulan hari ini dan jam ini adalah masuk jam sesi Eropa pada sesi winter. Jika sesi winter kita penutupan Asia atau overlapping Asia ke Eropa itu dimulai dari jam 14.00 WIB. Jika summer kita masuk pada 13.00 WIB. Biasanya selisih 1 jam lebih dari summer untuk winter ya. Oke, kesempatan hari ini untuk breakout sesi Eropa adalah momentum memanfaatkan pergerakan overlapping dari pasar Eropa karena 30% transaksi forex global terjadi pada jam perdagangan Eropa atau UK London. Dan kedua, volatilitas tertinggi atau terjadi overlapping saat masuknya perubahan tersebut dan pada umumnya biasa terjadi awal muasal tren terbentuk sampai sesi Amerika nanti. Ya. Dasar pemikiran kembali lagi breakout strategi antara support dan resisten dan rule entry-nya kita persiapkan pasar Eropa, mata uang Eropa dan mata uang pound sterling ya. Bisa euro USD, GBP USD, ini saya ganti. Untuk hari ini adalah euro GBP. Ya. Dan yang berbasis market market Eropa ya. Time frame yang kita persiapkan adalah time frame H1 atau 1 jam. Dan kita menggunakan satu indikator alat bantu filtering trend dengan moving average simple ya. 50 sebagai periodenya sebagai filtering trend. Rule-nya pukul 9 pagi atau jam 8 pagi Eropa pada sesi winter jatuh pada pukul 14.00 ya. Kalau summer pukul 13.00. Nah, summer itu ntar pertengahan tahun. Ya. Cek lagi high dan low 4 candle sebelumnya. Ya. Entry rule-nya cek high low dari 4 candle sebelumnya. Lalu aturan buy candlestick jam 9, candlestick jam 9 close di atas 4 candle dan candlestick jam 9 tutupnya lebih besar atau di atas dari SMA 50. Ini buy. Ya, aturan buy. Lalu aturan sell closing candlestick jam 9 MetaTrader ya. Di bawah 4 candlestick sebelumnya dan candlestick jam 9 MetaTrader tersebut tutupnya lebih rendah atau di bawah dari SMA 50 ya. Stop loss tetap kita gunakan market struktur jika buy itu last swing low dari minimum 4 candle dan jika sell kita gunakan last swing high dari 4 candle tersebutnya. Range-nya itu bervariatif. TP mungkin kita akan close secara manual dan kita acuan pada support dan resisten yang terdekat terlebih dahulu. Oke. Contoh seperti ini ya. Oke, mengacu pada rule. Sebelum tadi kita mulai, kita sudah observasi bahwa sekarang 13 menit lagi penutupan candlestick jam 9 ya. Untuk GU dan untuk Euro USD kita sudah observasi juga dan kita kotakkan dulu ya, kotakkan terlebih dahulu. Yang terakhir ini adalah candlestick jam 9. Kita kotakkan dulu 1 2 3 4 ya. Candlestick sebelumnya. Lalu Euro GBP kita kotakkan lagi 1 2 3 4 dan GBP USD 1 2 3 4. Nah, kita coba kotakkan dulu dan filter untuk trennya itu sudah terbentuk. Nah, ini kesempatan atau filterisasi tren ini untuk kita bahan baku sell, tetapi kita lihat entry point-nya sebagai price action breakout, tunggu sampai dia closing candle-nya break ke bawah dan tutupnya di bawah untuk GU. Untuk Euro GBP,
kondisi H1 berpotensi mencari peluang buy, tetapi kita menunggu sampai candlestick yang jam 9 ini tutupnya di atas 4 candle. Dan di sini saya perhatikan resisten ini sudah diuji yang kedua kalinya ya. Diuji kedua kalinya, dia berhasil jebol, tetapi kalau dia gagal jebol atau dia gagal breakout, tutupnya di bawah candlestick sebelumnya. Jika tutupnya di bawah candlestick sebelumnya, ini no trade. Tetapi kalau misalkan dia tutupnya di atas candlestick sebelumnya dan tutup di atas garis horizontal ini ya, garis horizontal ini, baik itu high atau closingnya, kita boleh buy Euro GBP dengan target sampai sini. Kenapa kok di sini? Ini ada resisten. Dan kalau kita lihat ini suatu gelombang atau rounding yang kecil memang terlihat, tetapi tinggi rounding ini kita ukur setinggi ini. Dan jika hanya ditebus, maka targetnya itu di rounding ini. Berapa pip kah ke atas? Jika kita buy, ya 25 pip lah ya. 25 pip lumayan ya. Untuk GU berapa pip? Targetnya kita cari dulu nih. Ini dulu deh ya. Nah, ini perlu diuji nih. Dia harus uji ini baru bisa jebol ke bawah. Walaupun di sini ada namanya support ya. Ada sell, ya 20 pip dapat lah ya. Namanya hit and run atau scalper. Dan untuk Euro USD, kalau masih di dalam kotak biru ini tutup candlestick-nya, berarti no trade. Ya. Kita ikuti aturan rule ya. Aturan rule ini kan tanda-tanda sell ya. Karena MA 200-nya, MA 50-nya di atas candle. Ya. Tetapi rule sell-nya nggak masuk. Candlestick jam 9, tutupnya harus lebih rendah dari 4 candle. Ini kan 4 candle yang kotak biru. 1, 2, 3, 4. Kalau tutupnya di tengah-tengah atau di atas, ini no trade. Oke? Jadi setiap live trading itu memang nggak harus kita entry atau market execution. Ya. Jika ada peluang kita ambil posisi tersebut, berdasarkan rule entry-nya, jika tidak ada peluang, ya kita no trade, kita beralih kepada mencari peluang entry, mengajukan pending order. Ya. Dan di setiap perdagangan atau live trading ini, saya tidak menjamin pasti ambil posisi atau pasti profit di dalam setiap tindakan entry live trading ini ya. Kembali lagi, market itu menentukan, tetapi kita bisa antisipasi dengan risk management kita yang kita punya, dan dari pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa menindaklanjuti risk manajemen kita masing-masing. Ya, kenapa kok masing-masing? Risk profile beda-beda. Ya, tetapi kita sudah patokan kalau misalkan buy di Euro GBP, waduh tutupnya begini nih. Buy Euro GBP, ya, otomatis stop loss-nya di bawah ini. Ini bisa nggak trade juga nih Euro GBP nih Pak Chandra. Iya Pak, sama Pak. Dua-duanya GU juga ditarik tuh. Iya, false break loh nih. Ini false break ini. Iya. Masih ada 5 menit sih. Iya. Masih ada ya kurang lebih 7 menit Pak nih Pak. 7.51. Sambil biar santai ya. Siapkan aja kopinya. Kalau ini nggak ada peluang, kita cari peluang lain lah ya. Kalau misalkan golden time nggak dapat peluang, ya kita cari peluang lain. Cari teknik-teknik entry ya sambil kita santai ini, karena momen ini di sesi Eropa kita mencari
nggak terlalu besar. Oke, kita tunggu 7 menitan lagi. Tapi belum tentu dia tutupnya di bawah. Jika tutupnya di bawah, maka terbentuk shooting star ya. Dia false break. Dia coba break lagi ke atas sini, tapi ada rejection. Maka terbentuklah false break. Dia berpotensi turun atau berpotensi sideways ya, sampai benar-benar ada closing-nya di atas. GU juga sama, ditarik ke atas juga, tadi Pak Chandra sampaikan benar, ya, ditarik ke atas karena ini juga mother bar, inset bar nih. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, tapi kalau tutupnya kembali lagi ke sini, berarti no trade. Ya. Dan saya nggak jamin untuk entry memang, karena market yang menentukan. Ya. Kurang lebih 6 menit 13 detik lagi, nah ini berjalan. EU pun juga sama, ya. EU sama. Ini crude oil double top nih Pak, udah break 4. Market sepi kelihatan hari ini. Nggak ada trigger ya, Amerika juga libur. Euro Japanese yen juga sama. Nah, ini baru kita bahas nih Pak. Nah, kalau misalkan tutupnya di bawah, kita boleh sell. Tapi kalau tutup kembali lagi ke body 4 candle ini ya, tanda naik gini nih. Seharusnya sah kalau closingnya di bawah. Tapi kalau close-nya di atas, balik lagi ke atas, kita lihat 4 menit lagi nih. Kalau close kembali lagi ke dalam body kotak biru ini ya agak berat memang. Nggak masuk dalam rule. Ya, ini juga sama. Ya mudah-mudahan aja tutupnya di atas. Jadi confirm. EU enggak ya, EU masih di tengah-tengah, EU dan EJ masuk lagi ke dalam rentang ini. GU mudah-mudahan dia keluar. Nah, stop loss-nya ini antara ini dan ini nih. Kita bikin kecil aja deh stop loss-nya. Ini high tertinggi hari ini kan nih. Berapa pip coba? Lumayan 50 pip. Ya, targetnya masalah kecil. Ini berapa pip nih? Sampai sini ya. Ini kecil nih. Kalau EG 20 pip stop loss-nya. Dua-duanya sih udah break pivot sih Pak ya. Iya. Harusnya sih. Kalau pivot udah break ya? Udah. Mudah-mudahan tutupnya. Kalau EG malah udah nyentuh R1. GU sempurna nih. GU udah juga. Ini udah turun. Pivot daily Pak. Iya pivot daily. Dibagi 4. Oh, bagi 4, oke. Coba saya di sini. Drama aja tadi naik tuh. Iya.
Katanya Pak Drama. Ardi, katanya Pak Ardi, drama Korea. Drakor, Pak. Dia pagi-pagi bilang gol udah drama nih katanya. Iya, ini juga GU udah di bawah pivot ya. Ini pivot weekly dan Pivot daily. pivot daily. Ya, ini yang klasik yang saya punya di H4. Nah, pivot daily dan weekly di bawah weekly juga nih Pak. Weekly GU. juga ya. Minggu ini udah jebol ke bawah pivot weekly. Untuk EG pivot. 2 menit lagi ya. Nyampe 1,5 lah. EG sudah di atas pivot daily, cuma di bawah pivot weekly ya. 15 menitnya dia koreksi dulu nih. Ya, ini coba ngebreak sih EG nih. Gagal lagi dia. Ya. GU yang masuk nih. Pak ya. GU yang jadi pilihan. EU coach. EU gimana? EU masih di dalam kotak, Pak. Ya. Ini makanya saya kotakin supaya terlihat ya, jelas ya. Artinya kita ikuti rule aja, karena ini adalah support ya. Oke, 11 detik lagi. Kita masuk ke EG deh. EG-nya rasanya nggak jadi dah. EG nggak jadi ya? GU lah ya. GU udah masuk. Buka nggak nih? Buka. Bentar nih siapa? Aduh. Pak Gunarjo. Sorry Pak Gunarjo, ini saya tutup fitur Zoom-nya jadi menghalang orderan saya. 0,1 aja. Mau nawar lagi nggak? Langsung ya. Sell. Saya di FPS juga deh. FPS juga. Udah naik. Apa-apa proses saya dulu. Stop loss-nya di atas ini nih. Ini berapa pip? Ada 2 pilihan ya, stop loss-nya bisa di sini, bisa di sini. Kalau di low terakhir hari ini, Pak, di high D1, high 50 pip. Iya, 50 pip kalau high D1. Kalau di sini 41 pip, ambil 50 pip aja sekalian. Iya, di high-nya hari ini. Iya, high today. 3605 deh. Stop loss saya kita batasin. 1.3065. 3605, bukan? Sorry. 3605 ya. 3605. 3605 Pak ya, benar ya? Iya. Iya. 3605. Target kosongin dulu aja. Nanti kalau kita mau tutup, baru kita targetin. Saya sih taruh di S2, Pak. S2 ya. Oke. Soalnya takut lupa. Oke, saya masukkan dulu SL-nya deh. Iya. Ya udah, S2 dapat sekitar 60-an lebih ya. S bagi 4 ya, Pak ya? Iya. S2-nya itu saya di sini ada minor S2 nih.
S2-nya di 134830. 1348. Kasih spare ke atas berapa? 348. Ya, 34830. Ya, 34860 lah ya. Itu ada support kuat di 135-an loh, Pak. Itu di weekly 135-an lagi. ini nih. Ya, Ini dia satu. Tapi kan kalau di sana kan RR kita nggak masuk tuh. ini kuat banget ini soalnya weekly nih, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu. Ada area demand sih, demand. Iya, betul. Di H1 juga demand-nya juga lumayan tuh kuat. Ada Vibo. Ya udah saya bikin. Vibo 764 juga di situ jatuhnya itu. Tapi ingat kita day trade. Iya. Bukan swing trade nih. Ya kita lihat aja nih nanti. Kalau jadi situ mantul ya udah tutup. Ya udah cabut ya. Ya. Jadi kalau mantul ya ambil aja dulu. Iya di area 1351 ya. Ya Pak Hanan ya? Iya betul. 1350 ya sekitar segitu. Ya antara 350 351 lah. Ini ada double nih Pak. Ini weekly dan daily ketemu di sini nih. Ya, confluence nih. Lumayan buat beli bubur lah Pak Chandra. Beli popcorn. Ya udah info 1351 3511 deh saya bilang. Buletin aja. Nah, pas di sini nih, Pak. 3511 ya, kalau misalkan saya mau tarik di 35 berapa nih? 353 ya buat beli mie ayam juga boleh. Ya, kita sudah tinggal tunggu aja, nggak usah lihat-lihatin lagi. EG gimana EG nasibnya nih? EG false break Pak. Kalau menggunakan metode lain juga bisa nih EG. Paling targetnya ke sini, balik lagi ke sini ya. Kalau EG turun, GU bisa naik. Iya. Korelasi terbalik kan dia. Di XY-nya sideways ya, Pak? Di XY-nya iya. Kalau sideways sih dia harus bolak-balik dia, jadi nggak tergantung sama euro toh. Betul. Tapi GU ini udah D1 juga udah ini Pak ya, udah reversal loh dia. Udah engulfing. Beres engulfing dia bercoba GU. Oh, GU. D1-nya engulfing. Nah, beres engulfing memang ada support di sini sih. Harus diuji nih. Ya, kita nggak mandang support resisten lah ya. Yang banyak-banyak ya, karena ini kita price action. Nah, dan di H4 pun juga triple top ya 1, 2, 3 ya sudah berhasil tembus. Anggaplah dia neckline-nya ini. Ya. Neckline-nya ini tinggi polanya segini. Kurang lebih segini. Ya targetnya pas ini Pak. Yang tadi Pak Hanan bilang 1.351. Kalau kita mengacu pada double top ini ya, double top yang ini. Bukan triple top ini, tapi double top yang ini. Tapi kalau dia cari double bottom, bisa juga toh? Iya, ini bisa jadi bottomnya di sini Pak. Enggak, double bottom ini kan sebelah kiri ini kan ada. Nah itu. Nah, bottomnya di sini ya. Kan dia bisa jadi neckline-nya double top besar loh Pak ini Pak. Iya, ini double top besar kalau yang bawah sini. Kita bikin
Kalau ke D1 dia ke D1 Pak larinya Pak ya. Nah itu. Bentar, ini Jadi kalau ke D1 lebih jelas tuh double topnya. iya. Ya long term-nya sih udah jelas ya. Nah, Long term-nya jelas. Hanya untuk short term-nya kita sabar aja. Biar nggak baper lihatnya di H4. lihat H1 lagi, lihat naik turun, jangan gatel aja ya. Bener Ini Pak, biru setuju itu ini, Pak. Ya. Biasanya langsung ditutup aja udah Pak. Iya. GU. Nah, ini kan tungguin aja karena dia tutup bukanya di bawah pivot weekly dan daily ya untuk klasik pivot ya, weekly dan daily ya. Market kan namanya tren atau gelombang itu namanya pergerakan harga nggak linear, jadi naik turun ya, yang penting tujuannya udah nggak usah ditukar lagi. Nah, kira-kira yang lain entry nggak nih? Pak Diki, Pak Eri, Pak Gunardo, Pak Hasan, Pak Hermanto Aligiwang, ya? Entry Pak, entry. Entry ya. Pak Gunarjo tuh. Sudah beres Pak. Entry. Kita semua entry Pak. Set and forget lah. Entry. Kita kompak nih ya. Iya, tim. Yang penting Pak udah Diki biru indikator, Pak. oke. Ya set and forget aja udah. Nanti kita lihat nanti malam. Nggak ada berita kan ntar malam. Nggak ada berita, kita diamkan aja. Target minimum ini ya. Walaupun kalau mau target yang tadi Pak Chandra bilang sampai bawah ini ya, sampai dia jebol, kamera saya, dia jebol ini, double bottom, itu long term. Jadi swing trade nantinya Pak. Day trade-nya paling ya target minimum di sini 353, target maksimum yang saya buat adalah di 351. Ya. Euronya juga turun juga ya. Euro GBP-nya naik ya. Bagus nih. Ada yang berani? Buy EG? Saya buy Pak. Buy ya? Kan hukumnya kan harus. Sama juga, baik juga. Buy lah. Untung satu atau rugi dua kan itu. Betul. Saya nggak di dua. GK deh. GK saya masih ada floating masalahnya. Jadi saya banyak itu di satu lagi. Ya. Masuk hitungan H1. EG tadi Pak ya yang buy. Ya, EG buy. Oke. Saya mau buy EG ya. Hitung risk manajemen masing-masing ya. Kalau ada posisi floating besar, hati-hati. Ya. Guys, kok lama nih. Ayo. Wah, plat hijau ini lama juga. Plat hijau lama banget. Aduh, plat kuning udah bisa entry. Plat hijau lama sekali. Gitu. Ya, stop loss-nya saya bikin di sini. Stop loss-nya di sini saya di bawah low today kali Pak ya. Pak Chandra di mana? Low today ya. Agak besar loh nih low today. Bisa 89 pip. Oh di sini Pak EG. Iya, di low today aja. Low today tuh ini 8. Oh, ini 25 nggak nyampe, pip. Pak. Oh, nggak nyampe. Sorry, salah lihat. Cuman 50-an juga. 35 kok. 35 Ya, pip. ya. Bikin sini aja deh. Kan entry-nya saya duluan 88. tadi. 88
8861. Saya bikin 8861 SL-nya. SL-nya 8861. TP-nya, nah di TP-nya ada resisten di atas. Gunakan ini aja nih. Ini. Sini 8936 Desember. Ntar lagi biru semua tuh. Udah jauh aja lah. Saya akun Unyil ini TP-nya jauhin aja. 8999. SLTP pokoknya di setting ya 899 sesuai dengan money management. Resisten weekly. GU bentar lagi. Ya. Oke, jadi kita lihat di beritanya hari ini nggak ada hal signifikan untuk mendorong ya. Next stock, OCBC. Tidak ada berita yang mendorong. Kayaknya tadi pagi baru GDP China ya. GDP China yang bagus hasilnya, jadi Hang Seng naik tahanan. Hang Sengnya naik ya. Udah ketinggalan saya, Pak. Padahal kita nawarnya terlalu jauh. Iya, betul. Nawarnya terlalu jauh. Ini Pak Hondo, kenapa nih Hondo? Tapi NU, AU pada turun tuh Pak. Ya, ini berarti NU tuh saya tuh udah HMS tuh udah break. udah break ya nih. Iya, udah break neckline, tinggal nunggu koreksi kalau mau sell. Kita lihat kan HNS-nya ya. Iya itu jelas tuh HNS-nya. Cakep bener loh nih bentuknya. Cakep, dari kemarin itu. Ini Kemarin saya udah close. Saya udah sell sih. Ini. Udah close. Terus lupa monitor lagi, break neckline-nya nggak open lagi. Tadi pagi ngeliat, nah jauh bener nih. Harusnya udah dapet tuh. Ini HNS, ini gabungin aja nih ya Pak. Ini gabungin aja. Iya itu cakep. Oh cakep bener tuh. Neckline-nya juga datar lagi. Datar neckline-nya. Wah cakep bener deh ini deh. Cuman masalahnya dia kan melawan tren. Ini koreksi, yang saya agak akan koreksi aja. Ke hijau ini Pak targetnya. Iya, targetnya ke hijau ini. Masih jauh, tapi kalau bisa koreksi sih lumayan nih sebetulnya. Iya. Dari tadi saya lagi ngeliatin gitu. Anggaplah dia kita berubah nih, retest ke sini Pak ya. Yang penting kita pikir koreksinya itu ke atas ini, di atas pundak ini kanan ya. Pundak kanan 100 pip besar juga stop loss-nya. Saya menahan diri dulu deh. Bagi yang ini boleh nih 100 pip ya, kalau 0,1 ya $100, kalau 0,01 $10. Nahannya sampai sini. Benar tadi Pak Chandra nih, ini neckline-nya karena sudah dijebol ya. Kalau sell now boleh atau nunggu koreksi lagi juga boleh. Targetnya sampai demand area bawah ini. Ini head and shoulder loh.
Aussie ada nggak head and shoulder? Cuma kok indeksnya naik loh Pak. Indeks oh iya ya, dolarnya naik, bener ya, NU-nya turun. Iya, dolarnya menguat, iya betul. Tes case pertama Euro sesi berhasil Pak. Euro sesi berhasil, masa sih? Saya nggak lihat ya. Oh iya. EG jebol. Nah, udah biru dua-duanya. Biru dua-duanya. Gini nih yang seneng kalau masuk 2 pair. ABC nggak nih? Kalau merah senep Pak. Dua merah. Ya jangan. Kalau ini kan short term Pak. Short term ya. Boleh tiap hari, silakan Pak. Silakan. Ayo bikin yuk tiap hari yuk. Tapi harus konsekuensi, kalau nggak ada peluang ya kita jangan memaksakan. Nanti hari ini lagi ada peluangnya, ya pas kebetulan GU ya sesuai dengan rule ya, tutup di bawah dari 4 candle dan 50 moving average 50 di atas candle. Ya, kita tunggu aja. Saya lagi lihat-lihat ini. Yang lainnya. Ini bahaya nih Pak, jam 5 biasanya ditarik nih Pak. Dirubah. Ya kayak jemput kita dulu aja dulu. Iya, jam 5 tuh biasanya berubah itu. Indeks tuh berubah jam 5. Udah masuk sesi mana ya? Ya London udah ya. Jam 5 udah mau Asia udah mau habis, itu biasanya dirubah. Coba indeks dolar Pak ya. Indeks dolarnya ini kita perhatikan. Ya, indeks dolar sih udah masuk ke zona sell ya. Tapi targetnya ini 9095 belum tersentuh ya. Tunggu nanti 9095 ini. 9095 sebagai resisten nih. Puncak ini ya saya jadi patokan, dan di atas ada MA50 eksponensial 50. Jika indeks dolar nyentuh ini berarti kita juga sama-sama keluar dari posisi. Oke, sekali lagi ini sebagai koleksi ya, koleksi pribadi. Bukan jadi patokan untuk setiap, ya terserah sih, yang penting tahu resiko. Ya. Koleksi pribadi jika untuk Anda trading siang di jam sesi overlapping Asia ke Eropa ya seperti ini, tetapi overlapping Eropa ke Amerika sulit ya, karena volatilitasnya random antara Eropa ke Amerika. EG, oke, mantap. Tadi apa New Zealand ya? New Zealand saya juga kepengen sih, atau buy limit lah di sini. New Zealand. Buy limit di bawah Pak. Iya, nungguin aja lah, saya nyerok aja lah Pak. Iya nih kelihatannya mau koreksi berat Pak. NU tuh mau koreksi rasanya kok berat. Karena lihat indeksnya juga begitu. Mungkin nanti jam 5, setelah jam 5 koreksinya. Terenannya panjang ya. Terenannya panjang, dia di sini nih. Bisa jadi besok Pak menentu Pak, kalau misalkan besok Biden wacananya untuk menguatkan dolar ya, karena kan Menteri Keuangan nanti si siapa, Janet Yellen ya, Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan, dan antara dua ini sih, kalau yang bawah ini ya dia melintasi trendline D1 ya, saya rapikan. Ya, saya rapikan dulu ya. Nah, di bawah ini melintasi trendline D1. Ini mungkin tahapan pertama, di tahapan kedua. Ya. Untuk averaging, kalau di saat long term perspektifnya begini, nggak apa-apa sih. Maksudnya buy 1, nih buy 2. Stop loss-nya di bawah sini. Ya. Nah, kalau dengan dasar pemikiran apa namanya, yuannya kuat kan berat Pak mau ke bawah Pak. Iya sih.
Paling ya kalau saya sih bilang yang ya itu area yang biru hijau muda ini aja. Hijau muda ini ya. Udah pasang PO situ aja dah, Kut. Saya mau deh pasang PO situ. Mosel biasanya. Minta bantuan Fibonacci sebentar. Fibonacci. D1 di situ berapa persen tuh? Kecilan lagi nih. Fibonacci sebentar. GU aman, Pak? Aman. Saya nggak nyalain saya nyalain satu lagi deh. Saya nyalain satu lagi biar ada kontrol. Manput. Total udah $30 tuh. Borong terus. Ayo ngaku dong, jangan diem-diem mana. Lancar Jaya, aman. Oke, saya matiin, nyalain komputer satu lagi supaya ada controlling. Ya. Oke, di sini berarti hijau ya, hijau. NU. Udah. Ini lembahnya, ini puncaknya. 703 tuh. 703 ya, berarti masuk 4. Itu ada pivot S2-nya di area situ. Jadi 38,2 nih. Iya, 38,2 jatuhnya. Apa iya dia mau ke 50? Kalau trennya kuat sih 38,2 udah berbalik. Iya. Paling di sini, Pak. Karena target dari head and shoulder-nya ya. Iya, target head and shoulder-nya ini di sini. Ya. Jadi bolehlah nawar di sini. Ini 1, 2, stop loss-nya di bawah ini nih. Nah, kalau dikena stop loss misalkan ya, terburuknya berarti ya nanti buy lagi di sini. Ya. Trennya kan masih bullish. 0,2. Kita bikin 0,1. Egi terbang ya, Egi. Oh, Egi terbang. Oke, di sini lalu stop loss-nya itu di sini, target profitnya di sini aja nih, Pak. 3 di 23,6. Neckline-nya dia ya. Neckline-nya dia sebagai target profit, stop loss-nya di bawah low-nya ini. Ya, ini di bawah kotak hijau berarti stop loss-nya 6980 stop loss. $69.80 ya. Targetnya itu ini swing trade ya. Tuh Bapak, jadi bukannya day trade. Kalau mau day trade dia nge-sell. Tunggu dia koreksi dikit deh. Tunggu dia retest. 71.220. Ntar aja, kalau udah close GU sama EG, saya nge-sell NU. Gimana nih Pak yang lain nih? Nge-sell. Mantap. Pak Ketut, aduh. Mana nih? Mau sell NU nggak tuh, ditawarin tuh? Head and shoulder nih. Nanti, tunggu. Tunggu close posisi di GU atau EG. Ya, EG sama GU close posisi. Cari modal dulu, Coach. Bawa aja. Ini kesedot sama goal nih. Goldnya sabar aja lah nih Gold. Gold tunggu closing hari ini deh.
Kalau break 18.33 bisa turun nih Coach, Coach. Iya. Ini tadi saya lihat tes dulu kemarin ada support kuat di 18.33 tuh. Kan? Oke. Ini kemarin kan memang saya rasa ya ntar lihat mungkin agak sideways di sini Pak ya. Untuk jelang Biden pidato. Gelombang sih untuk gelombang impuls yang pendek yang kemarin hari Minggu kita bahas sudah tercapainya tadi pagi. Gelombang 5 tercapai tadi. Ini kan kemarin kita bahas nih. Memang nggak jauh-jauh sih. Paling retest dulu ke sini. Untuk gold, crude oil juga mau diambil sell boleh. Saya udah agak baper juga sih kemarin bahas begitu. Tapi nggak jadi masalah sih. Ya. Jangan, Coach turun. Pak Edi kasih berita itu sama Biden mau dihajar itu. Jadi itu China kan ini produsen besar Pak ya. Ya. Enggak dong, pemakai besar. Pemakai besar, pembeli besar. Nah, saat ini sedang lockdown. Ada daerah mana sedang terjadi Hunan apa ya? Albert ingat ya, ada beberapa daerah tapi nggak besar kok. Hebei, Pak. Hebei. Hebei. Ya, tapi nggak gede, nggak terlalu parah. Nggak parah sih, cuman ya record baru aja. Soalnya terakhir kan di bulan Mei ya kalau nggak salah ingat. Record baru. Nah kalau Cina saya percaya deh, karena mereka komunis ya, jadi gampang tuh ngaturnya gitu. Udah bikin rumah sakit. Bandel-bandel dibedil sama dia. Emang sakti mereka. Ya, penanganannya cepat juga ya. Oke ya. Maka dia tertahan untuk turun kan crude oil ini. Oke. Tapi ada analisa Pak Edi tadi sih 3545 sih. Dia bilang mau nunggu di situ. 3545. Nawarnya. Iya. Memang masuk sih kalau saya tarik Fibo di weekly jatuhnya di situ. Mungkin agak panjang ya karena itu kan masih baru rencana Biden. Iya, baru rencana Biden. Jadi kan nunggu kepastian dulu baru dia terbang. Mungkin sementara karena ini beberapa lockdown, akhirnya kan mungkin koreksi dulu kan gitu. Iya. Ya, secara Biden tapi bukan ada concern yang Paris Climate Deal ya Pak, kalau nggak salah ingat. Apa, Bet? Biden kan ada mau Paris Climate Deal itu loh. Itu kan si Trump ada mundur, dia mau masuk lagi loh itu loh. Paris Climate Deal? Iya. Yang mengenai emisi CO2. Kalau emisi CO2 turun, harusnya mereka konsumsi oil juga turun. Kan CO2-nya kan dari oil kan. Tapi nggak tahu. Tapi ini gini, Pak Edi pernah sharing bahwa pergerakan crude oil ini ya dipengaruhi juga oleh pelaku pasar option dan futures ya. Nah, jadi juga ada berdominasi di samping supply dan demand ya, spekulan pun juga di pelaku pasar futures dan option juga berperan ya. Tapi kembali lagi kita dengan prinsip trading komoditi ya, kalau misalkan kita ingin menawar atau long term position atau long term analisa berarti mencari peluang buy ya. Tadi Pak Edi di 4335 ya jauh memang untuk penawarannya, tetapi untuk memanfaatkan koreksi ya kita melihat bahwa ini area resisten ya, area resisten yang sudah terbreak paling koreksi memang nggak banyak
ya, karena kondisinya pun juga di Eropa juga masih dalam lockdown, ya, dan masih menunggu kepastian ekonomi dari Biden, ya. Paling enggak ya masih dikocok-kocok sekitar 50-an ke 40-an nih. Masih kocok-kocok pergerakannya. Untuk beli ya saya udah pertahankan di sini Pak di 49 ya. Dengan mengikuti dia sudah keluar dari ini ya, konsolidasi ini. Ya, bisa ada bentuk gelombang-gelombang kecil nanti di sini. Ini ada resisten, ini bisa jadi patokan ya. Resisten ini jadi support. Tapi nggak nutup kemungkinan di sini akan bertahan sebagai trendline D1 H4, sorry. Trendline H4. Nah, ini memang terlalu dekat sih. Ya memang kalau misalkan yang ideal itu di 50% penurunan Fibonacci nih. Ya. Di harga 43. Nah, kan ini Fibonacci D1 yang warna hijau ya. Fibonacci D1 warna hijau. Tapi dia harus uji ini, Pak. Uji di 23,6% ini ya. Uji ke sini dulu nih. Bicara forecast map-nya sih kalau dia break ini dia akan koreksi dulu ke atas dan membentuk gelombang-gelombang sampai kemungkinan di 43 ini. Ya. 43 ini kan ada histori juga deh. Ini resisten jadi support. Ya. 43. Resisten di bulan Agustus dan resisten ini dijebol di bulan November. Sehingga terjadinya rally di sini. Rally naik dari bulan November ini berlanjut sampai sekarang harga $54 per barel. Jadi ada kemungkinan juga dia akan turun keseimbangannya sampai $43 per barel ini. Karena di 50% penurunan ya keseimbangan dari satu rally ini. Dimana kan ke teori kan 50% kan, 50%. Tapi memang satu rally ini di sini nih. Kalau kita mengikuti teori Dow dari sini ke sini 50%-nya. Untuk karena H4 berarti jangan 100 lagi. Nah, 50%-nya di sini. Ini satu rally ini dari sini, dari satu rally kan dari sini ke atas, saya repetkan lagi sampai ini ya, trendline ini. Dia harus menguji ini dulu. Kalau ini berhasil diuji, ya dia dorong lagi ke atas. Dan tingginya, tinggi pola ini segini, ya. Maka pola ini sudah terbentuk tinggi ini, jebol 50%-nya pas. Ya. Nah, di sini kan mungkin di sini akan ada suatu pergerakan nggak jauh ya sampai sini aja nih. Ini konsolidasi cukup lama di sini. Nah, ini untuk jangka pendeknya ya, atau day trade di crude oil. Ya. Untuk swing trade tetap kita nunggu antara ini area-area demand ya. Kita boleh nunggu di sini. Oke. Nanti malam kita sambung lagi ya. Jam 8 seperti biasa. Dan posisi yang ada boleh saya kembalikan lagi pada Anda, boleh nanti tunggu sampai TP atau TP minimum. Tadi saya sudah sampaikan ya, TP minimumnya untuk GU
Udah tercapai TP minimum di sini. Ya, udah tercapai TP minimum, tapi nggak ada untuk kemungkinan dia masih mungkin saja bergelombang ya. Dan targetkan aja di sini. Kalau saya perhatikan, ya, tendensi turunnya masih ada, tenang aja. Tendensi turunnya masih ada sampai nanti sesi Amerika. Oke. Lalu EG targetnya mungkin 8929 ini. 8929 boleh entry, boleh cut posisi, ya kita mencari peluang lain lagi. Karena kan di EG ini kondisi trennya itu masih sideways, ya. Dan walaupun di sini sudah ada tes berulang kali, ada berapa Pak? 6 kali tes ya nih. Support ini udah berkali-kali dites, dikhawatirkan jebol ya. Tetapi kalau misalkan closing hari ini, misalkan ya kita untuk swing trade, jika closing hari ini tutupnya di atas dari mother bar ini, berpotensi naik sampai sini. Ya, ini membentuk pola candlestick morning star ya, morning star. Jadi berpeluang untuk naik sampai sini. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin membiarkan sampai atas, berarti ya sudah, konsepnya adalah swing trade. Yang penting kita dapat konsep untuk trigger entry di saat overlapping Asia ke Eropa, bisa Anda lakukan secara singkat, ya, hit and run, atau memang choppy di saat breakout, dan bisa, jika misalkan long term-nya mendukung, ya silakan Anda tahan sampai memang keesokan harinya, atau memang sampai nanti sesi Amerika. Oke, ada pertanyaan? Atau nanti malam kita sambung lagi ya? Ya, sambung aja. Sambung ya nanti jam 8 kita. Ya, nanti jam 8 kita sambung lagi. Semoga kita diberikan sehat walafiat ya, dan bisa bertemu pada jam 8 nanti. Oke.